Kebanyakan kan konten-konten di TikTok itu kayak pamer kekayaan, kesuksesan, dan mereka mikir pengen langsung jadi kayak gitu. Itu mereka juga membahas bahwa memang faktor kesuksesan sama mindset itu tergantung dari lingkungan. Selalu tanemin di pikiran dari zaman kuliah, setiap ada kesempatan apapun itu datang, itu gua coba ambil. Nah, oke. Nah, kali ini kita akan bahas tentunya yang seru-seru Ya. karena ini mungkin related banget ya sama anak muda atau Oke. Gen Z kayak kita gitu. Ya. Apalagi kalau pejabat-pejabat atau orang-orang hebat Indonesia udah bahas tentang bonus geografis. Oke. Pasti punya Iya. banyak banget potensi-potensi anak muda sekarang, tapi sayangnya banyak yang takut ambil kesempatan. Nah, Nah, itu setuju banget. menurut lo gimana tuh? Oke, gini, Gen Z, ini kita fokus ke Gen Z aja Ya. ya. Itu kebanyakan Gen Z itu sangat takut mengambil kesempatan karena ada banyak faktor sebenarnya gitu. Oke. Faktor mental yang lemah. Mental yang lemah ini itu berasal dari mana? Berasal dari konsumsi konten-konten yang terlalu instan di Oke. TikTok, di IG gitu. Banyak ke bawah gitu ya. Jadi kebanyakan kan konten-konten di TikTok itu kayak pamer kekayaan, kesuksesan, iya, dan benar, mereka mikir pengen langsung jadi kayak gitu. Insan. Tapi secara nggak sadar mereka tuh nggak sadar mereka itu nggak tahu nih untuk proses jadi sukses tuh butuh banget pengorbanan kayak gitu. Iya, benar-benar. Dan di saat mereka eksekusi, maksudnya mereka kerja kayak gitu, mereka ekspektasinya langsung pengen sukses gitu kan. Standarnya Standarnya naik gitu. Iya, iya. Dan di saat mereka ngalamin sebuah insiden, Hmm. wah ini capek nih. Ya udah kayaknya nyerah aja, ganti yang lain lagi gitu. Jadi kebanyakan masalah sekarang adalah Gen Z itu nggak bertahan di satu bidang selama 5 bulan 6 bulan konsisten gitu. Iya. Terutama di konsistensi gitu. Nah, tapi menurut lo kan pasti juga mengalami ketakutan nih untuk ambil resiko. Benar. Nah, coba lo ceritain kalau lo pernah ngalamin sebuah ketakutan untuk ambil resiko. Ketakutan tuh pasti semua orang Ada ya? pernah ngalamin gitu Iya. ya. Karena ya gimana ya, kita mau gini ya, secara gampang aja deh. Kita mau pergi dari Semarang ke Jakarta naik mobil, pasti ada ketakutan di jalan, misal ada yang ketabrak apa semua gitu kan. Begitu juga dengan kita mau melangkah mengambil keputusan bisnis misalnya. Itu kita harus mikir, wah ini kalau rugi gimana, ini gimana ya gitu ya. Cuman kita itu kalau udah ngerasa takut, kalau mental kita nggak siap, itu nggak akan pernah bagus sih. Maksudnya nggak pernah akan untuk memulai gitu. Di saat kamu punya ketakutan, itu kamu harus siap gitu. Maksudnya siapnya dalam artian apa? Dalam artian you harus punya jiwa pebisnis gitu. Yang mana you siap nih, oke, gue pasti akan jatuh nih nantinya gitu. Lu harus siap dari awal gitu. Kalau lu jatuh itu, lu harus ada planning A, B, dan C. Kayak gitu sih. Jadi setiap kali gue punya rencana bisnis atau rencana apapun itu, gue pasti mikirin pasti akan ada kendala nih, insiden di tengah gitu. Dan gue harus pikir Antisipasi gitu ya. antisipasinya kayak gitu. Gitu sih bro. Gitu. Nah, oke. Sekarang gue mau nanya sama lu nih. Menurut lu nih, seberapa besar sih lingkungan atau circle pertemanan terhadap mental anak muda dalam mengambil sebuah resiko? Nah, menurut lu gimana? Nah, kalau menurut gua sih lingkungan itu ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Karena sebenarnya kalau kita lihat nih, bukan secara pengalaman, karena kita sama-sama kita Gen Z pasti juga lagi struggle lah untuk hal-hal seperti itu. Tapi secara lingkungan itu juga banyak motivator atau banyak orang-orang sukses, entrepreneur atau konglomerat di Indonesia. Itu mereka juga membahas bahwa memang faktor kesuksesan sama mindset itu tergantung dari lingkungan. Setuju sih. Gitu. Entah lingkungan di mana dia bergaul, di mana dia dewasa, tumbuh dewasa gitu, entah dari orang tua atau dari teman-teman, itu juga pengaruh. Makanya selalu disarankan bahwa kita itu lebih memilih-milih circle gitu, teman, biar kita bisa istilahnya menjangkit gitu. Oke, nah secara mindset kita bisa terbangun. Gue boleh tambahin juga, gue pernah dengar juga dari teman gue gitu. Kita bukan sombong untuk memilih-milih, tapi mindset orang kaya itu berbeda dengan mindset, dengan orang yang di bawah gitu. Benar. Nah makanya kita harus banyak berteman dengan orang kaya. Bukan gengsi, tapi kayak kita harus belajar cara berpikirnya, kayak gitu sih. Oke, gue mau nanya lagi nih soal sosial media. Seberapa penting sih sosial media ini terhadap ketakutan nih
oleh Gen Z kayak gitu. Gimana sih? Iya, iya. Maksudnya takut gagal lah Iya. untuk menuju kesuksesan atau gimana nih? Iya Menurut lu persis gimana? kayak yang lu bahas barusan soal Oke. mereka gampang terpengaruh sama lihat di TikTok, konten-konten di Oke. TikTok, standar mereka jadi naik. Oke. Nah jadi ya seperti itu. Mereka oke. kalau anak-anak muda bahkan udahlah jauh-jauh. Bohong banget nih kalau misalkan kita nggak pernah lihat di TikTok terus standar kita tiba-tiba berubah. Pasti kita kan Pasti masing-masing berubah. juga ada di fase itu. Betul. Nah itu yang sebenarnya harus kita lebih pintar lagi untuk memilah-milah karena setiap konten itu yang ada di TikTok ataupun di sosial media Ya. itu mereka punya proses masing-masing kayak lu Ya. sebutin barusan gitu Oke, sih. oke. Iya. Iya sih menarik sih. Nah tapi juga ada loh orang yang sebenarnya itu takut ambil kesempatan Oke. gara-gara itu takut gagalnya itu. Nah Oke. di Gen Z menurut lu apakah memang gagal itu seburuk itu? Oke. Menurut gue nih ya, gue sebagai Gen Z juga, kegagalan itu nggak seburuk itu, tapi tergantung orangnya, kayak gitu. Yes. Ada orang yang mikir, wah kalau gue gagal, udah stop sampai situ aja, gue ganti yang lain. Tapi ada orang lain, termasuk gue, kalau gue nemu kegagalan, gue akan introspeksi diri dan gue akan convert itu ke positif, dari negatif jadi positif gitu. Kenapa? Karena kegagalan itu bisa membawa kita ke yang lebih baik lagi, kayak gitu. Yang dulunya lu gagal, lu udah tahu, oh lu nggak bisa kayak gini. Kedepannya lu bisa berkembang lagi kan, update lagi kayak gitu. Menurut gue sih kegagalan itu tergantung lu, itu perspektif lu ya, perspektif lu terhadap kegagalan itu buruk atau enggak, kayak gitu. Tapi kembali lagi, kita ini kan anak muda, Oke. harusnya anak muda itu masih banyak kesempatan untuk gagal lah gitu. Nah makanya gue saranin ke teman-teman semua juga, termasuk lu juga, termasuk kameramen juga, kalau lu masih muda, itu gunakan masa muda lu itu dengan banyak kegagalan. Supaya apa? Supaya lu di saat udah dewasa, maksudnya di saat udah umur 25, 26, 27 atau 30, jatah gagal lu udah habis, Bro. Benar. Walaupun belum habis semua kayak Iya gitu. benar sih. Kayak gitu sih menurut gua. Benar. Nah tapi selain takut gagal nih, ada juga kasusnya itu, mereka itu justru takut dikomentarin, Oke. takut dijudge, Oke. dan itu akhirnya mereka kena mental block gitu. Oke. Sampai mereka takut untuk gagal. Bukan Oke. takut untuk memulai tapi malah takut Untuk di komen. untuk dikomen gitu. Oke. Nah, jadi gini, itu tergantung kita juga Iya mau sih. ngelihat komentar itu sebagai hal negatif atau membangun kayak gitu. Jadi semua tergantung kita gitu. Lalu kalau kamu tanya gimana caranya supaya mereka nggak mikir gitu, ya latih diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa ngasih tahu kamu kemudian kamu berubah. Iya Kita sih. cuma bisa ngasih tahu aja kemudian kamu pelan-pelan merubah diri kamu sendiri. Kamu yang bisa ngerubah diri kamu sendiri terhadap persepsi itu ya. Iya gitu. benar. Nah jadi cara ngelatihnya adalah bersikap bodoh amat ke semua orang karena lu harus tahu kalau lu itu yang hidupin lu sendiri adalah lu sendiri, Iya sih benar. bukan orang lain gitu. Nah satu lagi, kalau ada haters, lu harus bersyukur karena lu diperhatiin. Iya sih. Walaupun hal negatif kan di komen gitu-gitu. Nah kalau di komen lu introspeksi, gue bener kayak gitu nggak? Kalau nggak ya bodoh amat. Kalau iya, lu ini lagi evaluasi lagi. Iya sih benar. Kayak gitu. Nah Gitu tapi sih. gini, ini menarik. Oke. Kalau misalkan hal tersebut itu datang dari orang tua gimana? Kalau hal dari orang tua, nah itu yang lebih berat. Iya itu Nah, berat juga tuh. Terkadang lu harus yakin sama diri lu sendiri juga kayak gitu. Kalau menurut gue kayak gitu sih. Gitu. Nah, gue mau nanya sama lo nih, dari pengalaman lo, apa mindset yang bisa ngebantu anak muda biar dia tuh bisa ngambil sebuah peluang ya, bisa dapat lebih banyak peluang kayak gitu. Apa nih? Waduh, Mindsetnya nih. Kalau gua sih ini pribadi ya, ini udah pribadi. Gua nggak tahu di teman-teman yang lain juga semua seperti apa situasinya kan berbeda. Ya. Tapi kalau gua sih lebih ke mengalir aja, karena gua kan anak muda. Gua mengalir setiap kesempatan, gua coba ambil sebisa mungkin, semampu gua ambil, dan itu menurut gua itu jadi hal positif. Jadi sebenarnya mindset yang sebelum-sebelumnya itu gua selalu tanemin di pikiran dari zaman kuliah. Setiap ada kesempatan apapun itu datang, itu gua coba ambil. Oke. Gitu. Satu sisi ya tuh gue tetap sebagai ya orang Kristen ya gue mengandalkan Tuhan juga, bahwa gue yakin dia punya jalan yang baik buat gue, makanya gue tetap punya mindset yang kuat bahwa gue itu harus tetap maju dengan
kesempatan-kesempatan yang gue terima gitu. Oke, nah tadi kan lu udah ngomongin soal mindset ya. Iya. Nah kemudian gue mau nanya, ada nggak langkah kecil yang bisa mereka coba nih ngelakuin gitu kan? Atau mereka coba mulai sekarang gitu buat ngatasin ketakutan-ketakutan ini kayak gitu. Apa nih menurut lu? Nah kalau menurut gue sih sebenarnya mencoba untuk memperbaiki diri sendiri sih. Habit-habit kecil. Kan ini langkah-langkah kecil nih. Yeah. Kalau gue sih bener ya, dari buku yang gue baca beberapa, dari kata-kata orang motivator bahwa hal langkah kecil yang dimulai itu dari bangun pagi. Oke, setuju. Iya gak sih? Kalau ini ngomongin langkah kecil ya. Kalau gue sih menurut gue itu karena benefitnya ternyata banyak juga. Bukan cuma sekedar dari melatih kita untuk tertib bangun pagi terus, tapi kita juga mindsetnya bisa berubah gitu. Iya. Nah oke, sebagai penutup nih, coba lu kasih 3 hal ke anak muda, terutama Gen Z, biar mereka itu bisa gunakan itu sebagai bekal, biar mereka nggak takut gagal untuk sukses. Oke, gue bisa kasih 3 hal. Yang pertama adalah confident. Nah confident di sini banyak banget ya artiannya. Yang mana lu mulai aja dulu, jangan takut, jangan ngerasa insecure ya terhadap diri lu sendiri, karena diri lu itu unik. Lu harus tahu dulu itu. Yang kedua adalah jangan dengerin orang-orang yang bisa ngejatuhin lo, tapi dengerin orang yang bisa bikin lo grow up, kayak gitu. Tapi kalau misal nih nantinya kalau ada komen-komentar yang negatif, lo convert itu ke hal positif. Memang nggak gampang, tapi bisa kalau lo latih, kayak gitu. Dan yang ketiga, ini paling penting, circle yang tepat. Kalau lo ada di circle yang toxic, lo mending cabut deh. Jangan mikirin kata orang. Kalau misal lo cabut dari circle itu, lo diomongin, ya bodo amat, balik lagi ke yang kedua kan. Jangan dengerin orang yang bisa jatuhin lo. Kayak gitu. Jadi yang tadi apa? Confident. Yang kedua jangan dengerin orang. Oke, yang ketiga circle yang baik. Oke, that's it. Oke.